Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke salah satu aplikasi dari analisis jaringan, begitu ya. Di sini digunakan untuk jaringan proyek. Jaringan proyek ini termasuk ke bagian dalam project management atau manajemen proyek, dan ini tidak hanya dipelajari di teknik industri, tetapi juga dipelajari misalnya di kuliah-kuliah teknik sipil. Karena seperti Anda tahu, kalau di teknik sipil banyak membahas mengenai pengerjaan sebuah proyek, begitu ya, sehingga perlu dipastikan bahwa pengerjaannya tersebut bisa selesai sesuai jadwal. Nah, pertanyaannya, mengapa ini masuk ke dalam topik analisis jaringan? Kalau kita gambarkan, sebetulnya proyek-proyek tersebut kan, misalnya kita tuliskan di sini ya. Misalnya ini adalah event, begitu ya. Kemudian ini adalah aktivitasnya, atau kalau ini saya sebut ya, kegiatan A. Misalnya dia memasang fondasi. Itu kan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum Anda melakukan pekerjaan memasang bata, gitu ya. Begitu pula nanti misalnya ini B, kemudian di sini ada C. C ini nanti katakanlah kita memasang genteng, begitu ya. Nah, itu merupakan satu hal yang bisa dianalisis dengan ini dan lain sebagainya, meskipun tidak sesederhana itu ya. Nanti dalam praktiknya ada beberapa variasi yang perlu kita pertimbangkan. Nah, di sini kita diperkenalkan untuk masalah jaringan proyek ini menggunakan dua tools yang banyak dipakai di OR. Yang pertama disebut sebagai critical path methods, gitu ya. Ini adalah untuk kasus di mana aktivitas dalam jaringan proyek tersebut deterministik, gitu. Sementara kalau yang PERT menggunakan project evaluation and review teknik, begitu ya. Ini adalah untuk yang sifatnya probabilistik. Nah, jadi dalam hal ini tentu kita bisa memilih yang mana. Artinya apa? Kalau kita berbicara dalam kasus-kasus yang deterministik, semua parameternya itu yaitu terutama parameter kalau dalam project yang terpenting itu ya, misalnya tadi saya ada pekerjaan masang fondasi, kemudian saya ada pekerjaan masang bata. Nah, yang penting dalam hal ini adalah durasi ya. Jadi apakah dia deterministik atau probabilistik tersebut ditentukan begitu dari tipikal Anda dalam menentukan durasi projectnya tersebut. Kalau durasinya tersebut dapat kita tentukan secara pasti, maka dia masuk ke dalam kategori yang deterministik. Kemudian kalau durasinya tersebut ternyata tidak bisa kita tentukan secara pasti dan dia mengikuti distribusi statistik tertentu, maka di situ dia adalah sifatnya probabilistik. Nah, dalam hal ini ya, dalam menentukan apakah dia deterministik atau probabilistik, tentu Anda sudah diperkenalkan berkali-kali ada konsep yang disebut coefficient of variance, begitu, yang mana dia merupakan standar deviasi dari data tersebut kita bagi dengan X bar. Pada saat dia lebih dari 0,2, kalau saya tidak salah ingat, kalian bisa cek, maka dia masuk ke dalam kategori yang sifatnya data probabilistik. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau kita lihat begitu di sini sekarang, kemudian kita akan belajar dulu bagaimana mengkonstruksi dari jaringan proyeknya tersebut. Baru kemudian kita melihat satu persatu tekniknya seperti apa, CPM seperti apa, kemudian PERT seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh begitu ya. Jadi dalam analisis proyek ini kita jaringannya tersebut bisa digambarkan dengan dua hal. Yang pertama, eventnya tersebut. Jadi kalau tadi seperti yang saya gambarkan di sini, misalnya ini memasang fondasi, kemudian ini memasang bata, begitu, itu digambarkan dalam node-nya ya. Kemudian ini adalah kita sebut sebagai EON, begitu ya, atau event on node, begitu. Nah, kemudian kalau yang lebih banyak dibahas di dalam kuliah ini, nanti kita membahas activity on node-nya tersebut ya. Jadi kita lihat begitu. Oh sorry, yang kita bahas nanti adalah activity on arc ya. Activity on arc yang banyak dibahas di kuliah ini. Nah, ini adalah contoh yang disebut kejadian, misalnya event on node-nya. Ini adalah eventnya, kejadian itu adalah
counternya ya. Counternya adalah yang pertama, begitu, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, empat, dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah aktivitasnya. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, itu ada di sini ya. Contoh ini mulai begitu. Kemudian Anda misalnya ini menggali tanah gitu ya. Kemudian ini memasang fondasi. Katakanlah ini berarti mungkin mengaduk semen. Kemudian yang di sini menyiapkan bata. Nah, itu yang disebut sebagai activity on node ya. Jadi aktivitasnya ada dalam simpulnya. Nah, yang di sini sebaliknya kemudian kita punya satu terminologi yang lain. Ini kalau dia tadi adalah aktivitasnya yang ada di dalam simpulnya, sekarang yang ini adalah eventnya ya. Adalah eventnya yang berada dalam simpulnya tersebut. Yaitu apa? Kalau kita lihat di sini, jadi ini pekerjaannya tadi. Misalnya ini memasang fondasi, begitu ya. Kemudian yang di sini menyiapkan batu bata dan lain sebagainya. Dan ini adalah kejadian yang atau aktivitas yang mengikutinya. Ini aktivitas ya, atau disebut juga dalam terminologi ini, kalau istilah yang lain itu disebut sebagai activity on arc ya. Anda lihat ini aktivitasnya tadi, memasang fondasi, kemudian dia menyiapkan batu bata dan lain sebagainya. Itu dilakukan di busurnya. Kalau ini aktivitas dilakukan di simpulnya. Nah, mana yang bisa dipakai? Dua-duanya tentu saja bisa dipakai. Tetapi dalam kuliah kita penelitian operasional 2 ini, kita akan lebih banyak memakai yang ini. Karena seperti yang saya sampaikan, ini lebih bisa merepresentasikan jaringan ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah aktivitasnya, maka aktivitasnya tersebut berada dalam busurnya tersebut. Ini analoginya, misalnya Anda berada pada sebuah jaringan transportasi begitu ya, maka dia menganalogikan tentu saja durasinya berapa yang ada dalam jaringan tersebut. Oh, ini durasinya 5, ini durasinya 7, ini durasinya 10. Sedangkan kalau dalam activity on node-nya tadi, di sini kan tidak terlalu kelihatan begitu ya. Durasi di setiap busurnya itu berapa? Durasinya ada di simpulnya. Nah, ini makanya merupakan satu tools. Nanti kalau misalnya Anda ada di dalam menggunakan software atau menghitung pakai program sendiri begitu ya, ya boleh-boleh saja menggunakan ini. Tapi karena kita sekarang berada di dalam kuliah penelitian operasional 2, maka di sini kita akan lebih konsisten memakai yang ini. Nah, ini kalau Anda bertanya-tanya begitu, nanti akan kita jelaskan bahwa yang putus-putus ini merupakan sebuah aktivitas yang sifatnya dummy begitu ya. Nanti akan kita perlukan dan akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi saya ulang bahwa yang banyak kita pakai adalah di sini activity on arc. Jadi aktivitasnya tadi memasang fondasinya kemudian dan lain sebagainya itu dilakukan di busurnya. Sedangkan kalau yang ini aktivitasnya misalnya dia memasang fondasi dan lain sebagainya itu dilakukan di node-nya ya. Seperti namanya, activity on node. Nah, bagaimana tadi kalau untuk seperti yang saya sampaikan, kita akan banyak membahas untuk event on node-nya ini, atau ini sudah kita tulis ya tadi bahwa ini disebut sebagai activity on arc ya. Jadi eventnya ada di node-nya, jadi counter kejadian 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi aktivitasnya dilakukan di busurnya. Nah, untuk jaringan proyek yang ada di sini, ini merupakan deskripsi grafis dari sebuah rencana yang memperlihatkan hubungan antar semua kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyeknya tersebut. Nah, ini makanya saya bilang, kalau kita membahas jaringan di OR gitu, makanya seharusnya ini lebih sesuai untuk kita gambarkan dalam jaringannya tersebut. Nah, jaringan sendiri terdiri atas beberapa busur yang berarah gitu, directed arcs ya, yang menghubungkan tiap pasangan simpul. Nah, maka saya sampaikan tadi, sehingga dalam hal ini cukup sesuai begitu untuk kita gambarkan dengan konsep jaringan yang sudah kita pelajari dari awal ya. Nah, untuk event on node atau activity on arc tadi, jadi elemen yang mengonsumsi waktu dari jaringan dinyatakan dengan busur tadi ya. Misalnya ini, oh ini event 1, ini event 2,
Yang di sini berarti saya ada aktivitas misalnya memasang pondasi. Nah, saya punya waktu masang pondasi katakanlah 5. Ya tentu saja satuannya harus konsisten. Misalnya dalam hal ini, kalau Anda pakai satuannya tersebut adalah hari, maka 5 ini berarti adalah 5 hari. Ya. Kemudian simpulnya dia menyuguhkan eventnya tadi. Ya, ini adalah event on node, atau dalam istilah lain saya ulang lagi, ini disebut sebagai activity on arc. Ya, aktivitas ada di arc begitu, ada di busur, kemudian kejadian dia ada di simpul. Ya, jadi ini bagaimana kita membentuk jaringan untuk event on node atau activity on arc ini. Nah, berikutnya di sini ini merupakan representasi, ini adalah kejadiannya, maka I dan J tidak lain dia merupakan kejadian, ya. Kemudian A tidak lain dia merupakan aktivitas. Oke, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi ini merupakan representasi antara kejadian dan aktivitas. Nah, hubungan ketergantungan ya antara aktivitas I dan ini berarti aktivitas I mendahului aktivitas J begitu ya. Dan aktivitas J mendahului aktivitas K dalam gambar yang ada di bawah ini. Saya rasa dari gambarnya sudah terlihat sangat jelas sekali. Berikutnya kalau kita lihat bagaimana kemudian, nah tapi sekarang kan sebetulnya yang diberikan informasinya kepada kita bukanlah jaringannya begitu ya. Sorry, yang diberikan informasinya kepada kita bukanlah bukanlah kejadiannya, tetapi adalah aktivitasnya. Sekarang misalnya kita ada hubungan seperti ini, ya. Kalau kita lihat, misalnya menggambarkannya, aktivitas G mengikuti aktivitas B dan C, ya. Oke, kalau kita lihat sekarang, aktivitas G mengikuti aktivitas B dan C. Kalau kita melihat yang bagian pertama saja, maka untuk yang di sebelah sini masih betul ya. Kalau kita hanya melihat yang pertama saja, saya ulang. Anda tidak perlu melihat yang bawah. Saya hanya memperhatikan bagian yang pertama. Aktivitas G mengikuti aktivitas B dan C. Apakah betul yang kiri? Betul ya. Abaikan dulu yang di sebelah kanan dan abaikan dulu yang bagian bawah ini ya. G mengikuti B dan C, dari sini masih betul. Nah, sekarang kita lihat aktivitas E mengikuti aktivitas B. Oke, kita lihat sekarang bagian yang kedua ya. Aktivitas E mengikuti aktivitas B, apakah betul? Betul. Tetapi aktivitas E tidak mengikuti aktivitas C. Nah, dari sini baru kemudian Anda lihat, oh ternyata ini salah. Karena kenapa? E mengikuti B, betul, tapi E kan tidak mengikuti C. Ya. Dalam hal ini sehingga harus ada rekonstruksi jaringannya tersebut supaya dia masih betul. Sehingga dalam hal ini begitu ya. Ini salah begitu. Bagaimana caranya? Nah, maka di sini kalau kita lihat ya, aktivitas, jadi kita lihat dua-duanya begitu ya. Dua-duanya kalau kita sekarang yang hanya mengikuti aktivitas C ya, yang hanya mengikuti aktivitas C hanyalah G ya. Sehingga Anda gambarkan tersendiri dalam hal ini ya. Anda gambarkan tersendiri bahwa di sini ada, kalau kita punya ya, kita ngasih nilai berapapun begitu ya. Katakanlah ini I, ini J ya, kemudian ini K ya, atau supaya Anda nggak bingung, ini adalah A, ini B. Itu ternyata membingungkan juga ya, IJK lebih tepat. Ini yang tadi satu, pernyataan satu, ini pernyataan dua. Sekarang kita tuliskan tadi ini adalah I, ini adalah J, ini adalah K begitu ya. Di sini kalau Anda lihat yang hanya mengikuti C berarti kan hanya G, karena E tidak begitu. Maka ini adalah G ya. Dia didahului oleh C. Tidak ada hubungannya dengan E. Sementara E kalau kita tuliskan di sini ya, ini
ini eventnya saya tulis apapun saja begitu ya. Ini saya sebut 1 bintang, ini 2 bintang gitu, ini 3 bintang gitu ya, supaya kita tidak mencari yang lain. Nah, maka ini adalah E, ini adalah B di sini ya. Yang apa? E hanya mengikuti B. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini G kan juga mengikuti B. Ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan dengan dummy. Dengan X tadi. Durasinya berapa? Durasinya 0. Sementara di sini ada durasinya, misalnya durasinya 1 hari, 5 hari, 7 hari, 3 hari. Ada. Tapi di sini durasinya 0. Karena dia hanya merupakan variabel dummy, ya. Ini tidak kita pakai. Ya, itu gunanya adalah hanya untuk merepresentasikan jaringannya tersebut, ya. Selebihnya tidak kita gunakan. Nah, itu adalah cara kita menggambarkan event on node atau activity on arc. Nah, kalau sudah seperti ini sudah benar, ya. E mengikuti B, betul, ya. E tidak mengikuti C, sudah betul juga. Kemudian G mengikuti C, betul. G mengikuti B juga benar. Ini tidak ada durasinya, ya. Kalau kita lihat sekarang di slide ini ada beberapa aktivitas ya. Yang pertama adalah dia misalnya membeli barang untuk subassembly 1, kemudian membeli barang untuk subassembly 2. Ini adalah durasinya. Ini adalah membeli barang untuk subassembly 3. Kemudian kalau kita lihat ini tidak ada predecesornya ya. Artinya dalam hal ini aktivitas awal begitu. Nah, kemudian membangun subassembly 1 baru bisa dilakukan setelah Anda membeli subassembly 1 tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, membangun subassembly 2 baru Anda bisa lakukan setelah Anda membeli subassembly 2 ya. Membangun subassembly 4 baru bisa dilakukan setelah Anda melakukan yaitu membangun subassembly 1 dan membangun subassembly 2. Berarti di sini sudah jelas bahwa subassembly 4 tersebut merupakan gabungan dari subassembly 1 dan 2. Kemudian kalau kita lihat lagi, membangun subassembly 3 bisa dilakukan setelah B dan C dalam hal ini ya. Yaitu Anda membangun berarti setelah Anda ini merupakan gabungan antara subassembly 2 dan 3. Kalau Anda lihat lagi sekarang yang disebut sebagai final assembly, berarti dia adalah antara subassembly 3 dan subassembly 4 gitu ya, karena dia membutuhkan di sini F dan G. Baru kemudian diinspeksi dan seterusnya. Nah, bagaimana dari sini kita bisa memodelkan dalam activity on arcs gitu ya, supaya Anda terbayang. Sekarang coba saya kopikan ke slide setelahnya. Kalau kita lihat sekarang, oke. Sekarang kalau kita kembali ke sini ya, Anda lihat bahwa ini adalah aktivitas A. Dia tidak memiliki pendahulu sebesar 5 hari begitu ya. Kemudian ada aktivitas B. Kalau kita lihat di sini, dia juga tidak memiliki pendahulu sebesar 3 hari. Kemudian di sini kita punya aktivitas C sebesar 10 hari ya. Ingat, ini disebut sebagai event on node atau activity on arc ya. Kemudian di sini ini A, B, C. Nah, Anda lihat satu persatu sekarang. Membangun assembly 1 itu setelah A. Aktivitas D sebesar 7 hari setelah A. Oke. Kemudian yang E, membangun assembly 2 ya. Membangun assembly 2 itu setelah B ya. Ini di sini kita lihat E membangun assembly 2 sebesar 10 hari itu setelah B. Kemudian ini aktivitas E ya. Kalau kita lihat ini D setelah A, E setelah yang B. Nah, kalau Anda lihat sekarang F begitu. F adalah membangun subassembly 4 sebesar 5 hari. Kalau kita lihat di sini dia ada predecesornya D dan E, berarti D dan E, betul ya? Kalau kita lihat di sini.
Nah, sekarang kita lihat dia ada G membangun subassembly 3 selama 9 hari. Kalau Anda lihat predecesornya adalah C dan B. Kita lihat ini G, C, B. Nah, bagaimana menuliskan di sini supaya dia bisa nyambung dari B? Anda bisa menggunakan dummy, ya. Anda bisa menggunakan dummy, berarti ada aktivitas X dengan durasi selama 0 hari. Karena kalau Anda tidak tuliskan dummy, misalnya Anda hanya bikin eventnya ada di sini, begitu ya, salah. Karena berarti kan B-nya kan tidak bersambung ke G-nya tersebut. Padahal di sini G syaratnya adalah C, ya, yang ada di sini syaratnya adalah C dan juga B, ya. Jadi saya ulang bahwa G dia punya syarat adalah C dan juga B. Nah, kemudian kalau sudah ada aktivitas final assembly di mana dia ada syaratnya F dan G di sini. Kita punya syarat F, kita punya syarat G. Ini adalah H. Kemudian I, final inspection, syaratnya hanya H-nya tersebut, ya. Jadi di sini Anda bisa melihat, yang penting Anda bisa tahu siapa predesesornya. Nah, sehingga Anda bisa menggambarkan dalam jaringannya ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini mengindikasikan bahwa dia angkanya itu kan berupa durasi, ya. Bisa Anda anggap juga sebagai jarak atau apapun yang bersesuaian. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merumuskan sebetulnya apa tujuan kita mencari gambar dari jaringannya ini? Nanti kita akan mencari mana lintasan-lintasan yang kritis, begitu ya. Artinya mana aktivitas yang kritis sehingga Anda tahu bahwa dia itu penting, itu tidak boleh telat. Karena kalau dia telat, semua proyeknya itu akan terlambat, begitu ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama nanti kita akan belajar menentukan yang pertama disebut sebagai earliest possible time atau waktu paling awal yang mungkin untuk kejadian J-nya tersebut, ya. Dalam hal ini nanti kita akan mengukur bukan dari sisi kejadian, ya, tapi nanti dari sisi aktivitas juga, dimana di sini kita gambarkan earliest possible time untuk kejadian J-nya tersebut dia sama dengan 0 kalau dia merupakan kejadian yang pertama kali ada di dalam jaringan proyeknya tersebut. Kemudian dia bisa kita maksimasi, begitu ya, antara I-nya tadi ditambah dengan DIJ. DIJ berarti dalam hal ini kalau kita punya I, ya, ini J, maka di sini saya punya TIE atau earliest possible time untuk event yang ke I tersebut ditambah dengan di sini inilah DIJ-nya tersebut. Nah, jadi maksudnya seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kemudian untuk latest possible time untuk kejadian I-nya? Ini sama, begitu ya. Kalau Anda berada pada node yang terakhir, begitu ya, maka dia akan sama dengan TNE atau earliest possible time untuk kejadian tersebut. Tapi bagaimana kalau untuk yang lain? Nah, maka di sini caranya saya adalah menentukannya. Nanti Anda akan terbayang pada saat kita ada di contoh numeriknya. Misalnya ini adalah J, begitu ya. Sekarang saya punya misalnya ini latest possible time, ya, untuk untuk apa tuh namanya di sini misalnya, ya, saya punya. Nah, di sini pun sama, berarti kalau untuk latest possible time misalnya ini adalah TJL, begitu ya. Ini juga sama, ini ada DIJ. Maka bagaimana menentukannya? Ya, Anda kurangkan dengan yang ininya tadi. Nah, slack time, ya, kita sebut sebagai earliest possible time. Jadi kapan dia paling cepat bisa dimulai, ya. Kapan paling cepat dia bisa dimulai kegiatannya tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat dan di sini kalau kita lihat dia merupakan, ya, ini adalah latest possible time, dan yang di sini adalah earliest possible time-nya tersebut, ya. Jadi kapan paling lambat dia bisa dimulai dikurangi dengan kapan paling cepat dia bisa dimulai. Nah, apa yang disebut sebagai critical event? Critical event tersebut adalah sebuah kondisi di mana nilai slack-nya, ya, untuk aktivitas tersebut sama dengan 0. Nah, itu saya bilang tadi. Kalau dia nilainya sama dengan 0, artinya dia sudah
tidak bisa kita tidak bisa kita negosiasikan lagi. Dia harus tepat waktu, itu harus kita kontrol betul. Nah, itu nanti kalau dalam project management ya, itu yang menjadi konsiderasi ya, atau menjadi pertimbangan utama kita. Jadi di dalam setiap aktivitas tersebut ya, Anda akan menentukan seleknya yang tadi kita ukur dari caranya menentukan latest possible time, kita kurangi dengan earliest possible time-nya tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Nanti dalam setiap waktu begitu ya, kita ukur yang disebut sebagai earliest start-nya itu sama dengan earliest possible time. Kemudian earliest finish untuk aktivitas IJ-nya tersebut sama dengan, di sini kita lihat earliest possible time ditambah waktunya tersebut ya. Ditambah waktunya tersebut nanti kita akan ilustrasikan. Earliest start saya ulang sama dengan earliest possible time. Kemudian earliest finish sama dengan earliest possible time ditambah waktu di arc-nya tersebut. Jadi kalau kita punya ini I, ini J begitu. Di sini kalau kita lihat inilah yang disebut sebagai ESIJ-nya tersebut. Nah, di sini kemudian Anda bisa mengukur juga kapan, atau dari sini mungkin ya. Ini adalah ESIJ. Nanti Anda bisa mengukur juga di sini EFIJ-nya tersebut. Ya. Dari mana? Ini kita sebut sebagai TIE-nya itu. Tentu saja sama dengan TIE ditambah dengan durasinya, ya. Jadi menentukan kapan dia selesai sama dengan kapan dia mulainya ditambah dengan kapan dia selesainya tersebut. Sebaliknya juga di sini dalam kita menentukan latest finish, kita bisa menggunakan formulasi ini. Jadi kita bisa menentukan latest finishnya tersebut. Jadi latest finish sama dengan latest possible time. Kalau kita lihat ya, TJL tidak lain dia adalah latest possible time. Nah, nanti kita akan melakukan backtracking juga ya. Artinya kita akan melakukan perhitungan secara mundur begitu ya. Yaitu adalah latest startnya kita kurangi dengan durasinya. Itu kira-kira demikian ya cara untuk formulasinya. Nah, sekarang langsung kita praktikkan begitu ya. Di sini saya coba sekarang jaringannya tersebut saya copy di sini supaya kita mudah dalam membayangkan. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebentar. Oops. Nah, ini dia. Ya. Sekarang kalau kita lihat apa saja aktivitasnya, ini kita ulang lagi begitu ya. Ini aktivitas A, durasinya adalah 5, predecesornya adalah event 1 begitu ya. Kemudian seperti yang lain sebagainya. Ini intinya sama dengan yang tadi begitu ya. Sekarang kita fokus kepada kita fokus kepada perhitungannya sekarang. Sekarang kita mendefinisikan. Nah, karena sekarang waktunya ada di dalam busurnya tersebut, kita definisikan begitu ya. Ini adalah durasinya 5, ini 3, kita terus ini 10 ya. Kemudian ini 0, seleknya dan seterusnya. Sekarang kita lihat misalnya aktivitas A. Berarti kan baik aktivitas A, B, dan C karena dia tidak memiliki predesesor, maka di sini Anda akan bisa dimulai saat itu juga ya. Berarti dia bisa dimulai pada saat 0. Ya, itu earliest startnya. Sekarang kita hanya fokus pada yang earliest dulu. Nah, kapan kemudian dia bisa selesai untuk yang pertama kali, yang paling cepat? Nah, karena kalau kita lihat sekarang selesainya berarti ya ditambah dengan durasinya itu. Berarti ini adalah 5, ini adalah 0 ditambah 5. Ini 3 adalah 0 ditambah 3. Dan 10 yang ada di sini adalah 10 ditambah 0. Karena dia bisa dimulai saat itu juga. Ya. Nah, sekarang kita masih fokus pada earliest. Sekarang kita lihat aktivitas D. Untuk aktivitas D, kalau kita lihat di sini sekarang, dia akan bisa dimulai ya. Paling cepat berarti kan sama dengan selesainya ya. Sama dengan selesainya aktivitas yang ke A. Karena dia merupakan predesesornya. Kita lihat. Aktivitas A selesai pada saat 5. Maka dia paling cepat dimulai tentu saja pada 5 tersebut. Nah, kapan dia akan selesai paling cepat? Ya, berarti adalah waktu dia dimulai paling cepat itu. Kan tadi dia dimulai paling cepat 5.
sama dengan selesainya aktivitas A. Ini sama dengan 12 selesainya. 5 ditambah 7. Bagaimana kemudian kalau untuk aktivitas X, karena dia dummy ya, kalau kita lihat di sini dia akan bisa dimulai paling cepat 3, selesai juga 3 karena dia tidak ada durasi kan. Bagaimana untuk E? Maka dia paling cepat akan dimulai pada waktu yang ketiga, selesainya paling cepat adalah 10 kalau kita lihat di sini. Begitu pula kalau Anda lihat yang G. Nah, yang G di sini ya. Yang G di sini mengapa 10? Karena dia ada 2 predesesor. B memang selesai pada 3 begitu ya, paling cepat. Tetapi kalau Anda lihat di sini C baru selesai pada saat 10. Nah, otomatis dia harus nunggu C kan? Berarti dia baru bisa selesai baru bisa dimulai paling cepat pada 10. Selesai otomatis 10 ditambah 9 atau 19 ya. Nah, kita lihat sekarang, ini sudah pasti kalau begitu dalam hal ini F begitu. Ini kita lihat tadi dia tergantung dari D dan E, kita lihat kapan D dan E selesai. D selesai pada saat yang 12, E selesai pada saat 13. Sehingga dalam hal ini adalah 13. Ya. Dan dia ditambah 5. Oke, kalau kita lihat sekarang F selesai pada 18, G selesai pada 19. Pasti H hanya bisa dimulai pada saat 19 tersebut. Dan kemudian dia membutuhkan waktu sampai 23 hari. 23 ditambah ini sama dengan 25. Nah, itu adalah earliest time-nya. Nah, sekarang kita menghitung untuk latest time-nya. Kita melakukan perhitungan secara mundur. Sekarang kita lihat. Untuk I, 25 kita kurangkan 2 ya. Maka dia bisa dimulai 23. Kemudian ini adalah berarti tergantung yang sini kan ya. Karena ini adalah startnya dari sini, maka finishnya ada di sini. 23. Sekarang ini 19 dari mana? Ya 23 dikurangi 19. Oke. Kalau kita lihat sekarang ya, maka di sini otomatis yang F ya. Yang F itu kan suksesornya adalah yang H. Nah, maka di sini kapan dia selesai sama dengan kapan mulainya H tersebut. Yaitu 19, ini 19. Dari mana kemudian angka 14 ini 19 kita kurangkan dengan 5, yaitu sama dengan 14. Untuk yang G juga sama. Berarti sini ada 19. Dari mana 10 kita kurangkan dengan 9, ya. Sekarang mulainya yang G adalah 10, mulainya yang F adalah 14. Dari mana kemudian ini 14? E. Anda lihat di sini E suksesornya adalah F. Oh, berarti dia tergantung di situ. Kalau kita lihat sekarang, ini adalah kita lihat ya, dia mulai pada 14, maka dia selesai pada 14. Dari mana 4? Ya berarti dikurangi dengan durasi E. Durasi E-nya sendiri adalah 10. Nah, kira-kira demikian cara kita untuk melakukan formulasinya tersebut. Nah, dari sini kemudian Anda akan menghitung begitu ya. Anda akan menghitung yang disebut sebagai critical path-nya. Nah, apa yang disebut sebagai critical path? Kalau Anda lihat yang disebut sebagai slack gitu tadi, ya. Kalau kita definisikan lagi, yang disebut sebagai slack time adalah TJL ya. TJL kita sebut sebagai latest possible time dikurangi earliest possible time-nya. Ya. Maka dalam hal ini kalau Anda lihat ini 25 dikurangi 25 sama dengan 0 ya. 23 dikurangi 23 sama dengan 0. 19 dikurangi 18 sama dengan 1 dan seterusnya. Ini 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Ya, artinya apa? Inilah lintasan-lintasan yang kritis. Artinya aktivitas C, aktivitas G, aktivitas H dan juga adalah aktivitas I adalah aktivitas-aktivitas di mana Anda tidak boleh mengalami keterlambatan sama sekali. Ya, kalau tidak, Anda akan susah nanti menghandle begitu ya untuk aktivitas yang lain dalam hal ini. Nah, itu kira-kira demikian. Itu adalah jika kita tuliskan tadi mana saja adalah C, G, H, I. Ini adalah C, G, H, dan I adalah untuk aktivitas-aktivitas yang kritis. Nah,
Tadi yang pertama, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ada dua metode. Nah, metode yang pertama yang barusan dibahas itu adalah metode yang disebut sebagai critical path method gitu ya. Artinya di situ Anda parameternya adalah parameter yang sifatnya deterministik. Bisa kita pastikan ya. Nah, bagaimana kemudian kalau dia ternyata parameternya tersebut probabilistik atau mengikuti distribusi statistik tertentu, ya otomatis dalam hal ini kita memerlukan beberapa parameterisasi yang lain. Dimana di sini kalau yang tadi hanya ada satu nilai gitu ya, katakanlah 5 durasinya. Nah, sekarang kita perlu parameter yang lain. Misalnya kita butuh waktu optimisnya berapa, most likely berapa, pesimistik berapa ya. Nah, optimis itu apa? Kalau kita lihat di sini, jadi optimis ya Anda selesai yang paling cepat begitu ya. Most likely ini yang kemungkinan besar akan selesai begitu dalam periode tersebut. Kemudian kalau pesimis berarti dalam hal ini ya yang paling lambat terjadinya. Ini secara ingat, ini secara kalau dalam hal ini probabilistik ya. Nah, bagaimana kemudian kalau dalam hal ini? Ini adalah waktu dari tiap aktivitas merupakan variabel random yang didekati sebagai distribusi beta ya. Nah, karena dia saling independen begitu, nanti Anda akan satu hal yang bisa Anda camkan nanti bahwa waktu distribusinya total begitu ya, dia dapat kita anggap mengikuti distribusi normal ya. Tapi kalau waktu dari satu persatunya tersebut akan mengikuti distribusi beta ya. Di sini kalau kita lihat ini lintasan kritis memerlukan total waktu yang paling panjang. Nah, bagaimana kemudian cara kita menentukan? Tadi kita lihat, maka untuk setiap aktivitas Anda menentukan nilai rata-ratanya, karena dia distribusinya nanti akan kita pakai distribusi normal, berarti kita membutuhkan dua parameter. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua adalah variansi. Nah, untuk rata-rata tersebut dapat dihitung sama dengan nilai most likely, optimis ya, sama dengan nilai optimis ditambah 4 nilai most likely ditambah nilai pesimis dibagi 6. Sedangkan variansinya ya sama dengan nilai dari pesimis kita kurangi dengan nilai optimis kita bagi 6 dikuadratkan. Nah, bagaimana kemudian cara kita menghitungnya? Kalau Anda lihat begitu ya. Sekarang misalnya dari mana saya mendapatkan rata-rata ini, maka dia untuk yang pertama ini tuh ya, mu A berarti dia akan sama dengan 2 ditambah 4 kali 5 ditambah 8 kita bagi dengan 6. Berarti kalau dalam ini adalah 2 ditambah dengan 20 begitu ya, 22, 30 kalau kita bagi 6 sama dengan 5 ya. Begitu pula Anda bisa menghitung untuk yang lain. Variansi tadi sama dengan B min A kuadrat gitu ya dibagi 6. Berarti dalam hal ini variansi untuk yang ini kalau kita B-nya itu berarti yang pesimis 8. Kita kurangi dengan 2 adalah 6. 6 dikuadratkan adalah 36. 36 kita bagi dengan 6 sama dengan 1 ya. Simpangan baku dari mana? Tentu saja Anda masih ingat di kuliah statistika bahwa simpangan baku tidak lain adalah variansi kita cari akar kuadratnya ya. Sehingga Anda dapat sekarang, Anda lihat sekarang bahwa dia sekarang nilainya tidak tunggal. Oh, ternyata rata-ratanya ada nilai. Berarti saya apa sih maksudnya? Oh, berarti kalau saya yakin begitu ya, dia tuh bisa selesai dalam waktu 2 hari. Kalau semuanya berjalan lancar begitu ya. Tapi kalau ternyata ada beberapa gangguan begitu ya, mungkin dalam hal ini bisa sampai molor sampai 8 hari. Tapi yang paling sering terjadi begitu ya, atau yang saya paling optimis dalam hal ini kalau dia itu selesai dalam waktu 5 hari. Itu kira-kira kalau kita berbicara dari sisi konsep PERT ya, artinya ada ketidakpastian dalam hal ini. Nah, apa kemudian yang bisa cari begitu ya. Nah, tadi kita hitung sekarang. Lintasan kritisnya adalah CGHI ya, kita tuliskan. Lintasan kritis adalah CGHI. Nah, bagaimana kemudian maksud dari persamaan yang ada di slide setelahnya ini? Nah, di sini
rata-rata dan variansi total waktu proyeknya tersebut hanya untuk lintasan kritis ya. Kita hitung berarti di sini akan sama dengan mu C ya, mu G ditambah mu H ditambah mu I gitu ya. Ini asumsinya saya tadi apa tuh namanya? Lintasan kritisnya tidak berubah begitu ya. Di sini kalau ini karena belum saya hitung begitu. Maksudnya apa? Di sini kalau kita lihat ya, ini kan nilainya berbeda dengan tadi. Ini kan kalau kita lihat nilainya 5, 3, 10 ya. Kalau Anda lihat ini menjadi 5, 9 dan seterusnya ya. Itu berbeda maksudnya. Anda harus menggambarkan lagi sebetulnya dan harus menghitung ya. Harus menghitung earliest possible time ya. Harus menghitung latest possible time dan seterusnya untuk semuanya. Artinya ini harus Anda kerjakan lagi. Tidak bisa mengikuti CPM-nya tadi ya. Kalau ini kan nilainya kan sudah pasti. Nah, sekarang maksudnya parameter yang ada di dalam rata-rata ini kan sudah berubah. Nah, tapi supaya kita mempercepat penjelasan dalam video ini, sekarang kita asumsikan begitu ya bahwa lintasan kritisnya tetap sama. Tapi dalam kenyataan Anda harus menggambarkan lagi jaringan proyeknya tersebut ya, dan Anda harus hitung lagi earliest possible time dan seterusnya sehingga Anda akan bisa mendapatkannya tersebut. Nah, tapi sekarang kita asumsikan ya bahwa ini adalah mu C, mu G, mu H, mu I itu adalah yang kritis. Saya asumsikan bahwa kalau kita hitung belum tentu ini yang kritis. Itu harus Anda camkan baik-baik. Ya, kalau kita tambahkan sekarang mu C, mu G, mu H, mu I-nya berarti sama dengan 7, 12, 6, 8 ya. 7 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 8. Kalau kita lihat maka nilainya adalah berapa ini? 19, kemudian ini 25, 33 ya. Saya hitung lagi. 19, 20, 33, 14, ini adalah 26 ya, betul. Kemudian ini adalah sigma kuadrat, ini pun sama berarti CGHI ya. Variansi berarti ya sigma kuadrat 0,1911 ya. Sama dengan 0,1 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 1. Kalau kita lihat di sini adalah 0,1 911, maka ini adalah 10 11, maka adalah 11,1 ya. Mengapa kemudian di sini untuk apa tuh namanya simpangannya tersebut Anda tidak bisa menambahkan dari simpangan baku ya, karena ini terkait dengan central limit theorem begitu ya. Karena kalau untuk estimator yang tidak bias, kalau untuk gabungan dari beberapa variabel independen, Anda tidak bisa kalau menggunakan sigma. Anda bisa menggunakan sigma kuadratnya. Oke, sekarang kita dapatkan bahwa nilai mu t-nya sama dengan 33, sigma kuadrat t-nya sama dengan 11,1. Tapi ingat, ini masih berdasarkan asumsi bahwa ini tidak berubah dari yang kondisi deterministik tadi. Ini harus Anda hitung ulang sebetulnya ya. Oke, sekarang ya kita menghitung kemudian dalam hal ini kita ingin menghitung berapa probabilitas penyelesaian proyek tersebut ya. Kalau kita hitung lagi, tadi kita ukur begitu ya. Dari sisinya, ini adalah mu-nya, berarti kan kita dapatkan mu-nya tadi adalah 33 dan sigmanya berarti dalam hal ini kan adalah akar dari 11,1. Nah, Anda hitung berapa kemudian probabilitas proyeknya tersebut selesai katakanlah kurang dari 30 hari gitu ya. Bagaimana caranya kalau misalnya selesainya tersebut? Ya, Anda bisa hitung bahwa dalam hal ini Z sama dengan dalam hal ini 30 begitu ya. T-nya kan berarti sama dengan 30. Itu kan? Dikurangi 33 dibagi dalam hal ini sigmanya. Sigmanya berarti kan adalah akar 11,1. Anda hitung maka berapa probabilitas, ini saya sebut Z aksen ya. Z kurang dari sama dengan Z aksen. Dari mana caranya ya? Bisa Anda dapatkan dari tabel. Atau kalau Anda mau cari begitu menggunakan apa tuh namanya Excel juga bisa. Ini bisa kita contohkan ya. Misalnya kalau supaya ini nggak hilang gitu, kita coba buka Excel sekarang. Kalau kita lihat sekarang tadi Anda sudah dapatkan nilai dari mu T-nya tadi atau gabungan yang kritis ya sama dengan 33,
kemudian sigma dari T-nya tadi sama dengan akar 11,1 ya. Kalau kita lihat di sini, ini nilainya supaya bisa dengan mudah kita hitung. Anda bisa menghitung Z-nya atau T-nya dulu ya. T-nya tadi kita tulis bahwa dia sama dengan berapa? 30. Maka berapa nilai Z-nya? Atau Z aksen juga boleh, terserah Anda. Dalam hal ini adalah 30. Kita kurangkan dengan 33 ya. Kita bagi dengan sigma-nya tadi. Dalam minus 0,9. Maka probabilitasnya Z besar atau Z besar kurang dari sama dengan Z. Anda bisa menggunakan normal apa ini? Distribution. Nah, ini aja ya. Langsung kumulatifnya. Maka Z-nya adalah ini. Kumulatif tentu saja true, ya. Maka probabilitasnya sama dengan 0,18. Ya. Berapa kemudian dia Anda ingin mempercepat gitu. Oh, saya ingin proyeknya selesai dalam 25 hari. Berapa probabilitasnya kalau dengan kondisi seperti ini? Ya. Kecil sekali. Tidak sampai, kalau kita dalam persentase begitu ya. Ini berapa? Tidak sampai kita lihat 0,1% nggak nyampe ya. Tapi kalau Anda lihat, ini rata-ratanya 33 begitu ya. Berapa probabilitas proyek selesai dalam waktu kurang dari 35 hari? Oh, besar, 72% ya. Berapa probabilitas dia selesai kurang dari 34 hari? Cukup besar juga, sebesar 61% ya. Berapa kalau mau Anda selesaikan dalam 40 hari? Wah, pasti mendekati 1 ya kan. Nah, itu kira-kira caranya. Kalau kita ada 30 hari ya probabilitasnya sekian. Sehingga ini bisa menjadi argumen kita. Ini bisa tentu saja bisa Anda cari menggunakan tidak norm as this ya, tapi menggunakan norm this. Sekarang kita lihat ini X-nya 30 gitu. Kemudian yang di sini adalah min-nya 33, standar deviasinya 3,3, kumulatif tentu saja true karena kita menghitung nilai probabilitas. Anda lihat tadi, kalau dia tidak kumulatif dia menghitung fungsinya atau probability mass function. Itu sudah dijelaskan ya pada saat Anda kuliah statistika, nilainya sama kan? Ini kalau Anda ganti sekarang menjadi 35 gitu, pasti nilai yang kiri dan kanan juga sama. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan CPM dan PIRT. Selebihnya silahkan belajar mandiri. Saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.